Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan trader dimanapun teman-teman berada. Senang banget ya Newbie Trader bisa kembali menyapa teman-teman pada hari ini tanggal 11 Maret 2021 siang ya. Kebetulan ini saya sedang liburan, jadi punya banyak waktu untuk membuat video buat rekan-rekan semuanya. Oke, nah pada kesempatan ini teman Newbie Trader ingin mengupas suatu teknik trading ya yang keren, powerful dan simple, dan teman-teman bisa gunakan teknik ini di time frame waktu apapun ya. Teman-teman bisa scalping ya, bisa swing ya, untuk menggunakan teknik ini. Ya, jujur aja kalau Newbie Trader sering menggunakan teknik ini untuk scalping ya, untuk scalping, dan kalau ada saham-saham yang bagus untuk disimpan ya Newbie Trader menggunakan ini untuk Newbie Trader mengambil keputusan untuk masuk. Nah, teknik apa ini? Yaitu Arjuna memanah buaya. Keren banget nih namanya ya, Arjuna memanah buaya atau AMB. Nah, teknik ini sebenarnya ada di resume chat ya teman-teman, silahkan baca juga di sana. Mbak Pufu sudah mengupas detail tentang teknik ini. Dan juga kalau tidak salah saya ini Om Wallace Trader juga telah pernah mengupas teknik ini, menyinggung teknik ini di YouTube-nya ya. Kalau tidak salah judul YouTube-nya itu mendeteksi buaya lapar ya, kalau nggak salah itu judulnya. Di sana sebenarnya udah detail ya. Jadi teman-teman yang belum menonton videonya Wallace Trader, silahkan kunjungin YouTube-nya beliau. Di sana banyak banget teknik-teknik keren dan stock pick yang menarik. Oke ya, saya lanjutkan kembali ya. Jadi apa sih ini Arjuna memanah buaya? Arjuna memanah buaya ini adalah salah satu teknik yang menggunakan dua indikator dasar, yaitu fraktal ya. Pertama fraktal dan kedua adalah William Alligator. Nah, inti dari teknik ini sebenarnya adalah kita memanfaatkan saham yang sedang uptrend, dan dia sedang retrace. Nah, ini inti dari teknik ini. Jadi kita memanfaatkan saham yang uptrend, dia sedang retrace. Jadi kita masuk sambil memanfaatkan retrace itu untuk kita mengambil kesempatan profit. Itu intinya. Nah, dua indikator utama yaitu fraktal ya. Teman-teman nanti silahkan pelajari mendalam tentang fraktal ini. Nanti saya akan hanya menggambarkan secara umum. Ya, fraktal ini di Hakibut Saham IDX teman-teman bisa mengetik kode I48 dan I49. Ya. Lalu William Alligator ini teman-teman bisa menggunakan kode O4 ya, untuk teman-teman memanggil di booth Haki Saham IDX. Nah, alligator ini terdiri sebenarnya adalah penggabungan dari 3 simple moving average, yaitu SMA 5, 8 dan 13 ya. Jadi pewarnaannya tadi itu kalau teman-teman panggil di booth Haki Saham IDX itu udah otomatis ya. Yang hijau itu adalah bibir, yang merah itu adalah gigi, yang biru itu biasanya rahang. Ya begitu biasanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk chartnya teman-teman silahkan menggunakan ini ya. Di template-nya silahkan teman-teman simpan template-nya garis miring DC 04, I48 dan I49. Nah, nanti teman-teman panggil, nanti petanya akan seperti ini ya. Chartnya akan seperti ini tampilannya kalau teman-teman panggil. Nah, berikutnya langkah-langkahnya. Apa sih langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah yang pertama adalah untuk menggunakan teknik ini, teman-teman harus paham tentang teknik fraktal itu bekerja, indikator fraktal itu bekerja. Oke. Nah, ini saya akan kupas sedikit fraktal itu apa. Jadi fraktal itu adalah seperti ini ya. Ada panah atas dan bawah, merah dan hijau. Nah, ini yang menjadi filosofi Arjuna memanah buaya, karena adanya tanda panah yang tajam ini. Ya, jadi fraktal ini biasanya akan muncul apabila harga membentuk harga terendah
ya, dan harga tertinggi ya. Jadi kalau ini contoh, ini harga turun lalu terjadi suatu candle yang dia membentuk harga paling terendah. Nah, candle berikutnya dia tidak mampu melewati harga terendah itu. Ya, dia akan menunjukkan fractal buy biasanya. Ya, demikian juga sebaliknya. Apabila harga naik, ya ini naik. Nah, berikutnya candle yang di tengah itu membentuk harga tertinggi. Lalu candle setelahnya itu tidak mampu melewati harga tertinggi itu. Nah, makanya biasanya akan muncul fractal sell. Ya, jadi itu prinsip kerja fractal ya, teman-teman nanti bisa pelajari sendiri. Nah, jadi fractal itu adalah serangkaian setidaknya ada 5 candle. Biasanya dia 5 candle ya, atau ini saya bikin gambar 6 ya. 7 malah. Ya, 5 1 2 3 4 5 ya. Ini 5 candle ini sebenarnya udah cukup kita untuk mengidentifikasi fractal ya. Yang dimana harga tertinggi di tengah-tengahnya atau harga terendahnya berikutnya di sisi-sisinya, di kedua sisinya itu harganya berada di bawah harga tertinggi itu. Ya, itu fractal. Nah, ada hal catatan penting yang teman-teman harus perhatikan. Ya, pada saat fractal itu muncul, ya, ini fractal muncul, lalu dia candle di samping ini dia membentuk satu candle yang dia tidak mampu melewati fractal itu. Itu teman-teman jangan langsung take posisi. Ya, jangan langsung mengambil keputusan. Teman-teman harus nunggu konfirmasi, karena artinya apa? Kalau kita menggunakan satu candle ini, dia belum terkonfirmasi. Nah, baru bisa dibilang terkonfirmasi setelah 2 candle setelahnya biasanya. Ya, ini fractal muncul, berikutnya candle pertama, candle kedua. Nah, ini konfirmasi bahwa fractal itu terjadi. Ya, jadi jangan baru satu candle teman-teman langsung take posisi, jangan. Tunggu dulu minimal 2 candle ya, minimal 2 candle. Nah, lalu nah ini contoh di saham ESA ya. Jadi panah ini fractal sell dan ini fractal buy. Dia terjadi seperti ini. Harganya tinggi, lalu di bawahnya dia tidak mampu melewati harga itu. Nah, itu akan muncul fractal. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan teknik ini? Bagaimana menggunakan teknik ini? Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini penting. Pertama, kita cari fractal sell ya, ya yang terjadi di atas gigi buaya. Ya. Artinya apa? Artinya rahangnya sudah ngebuka. Jadi buaya itu udah menganga ya. Ini bibirnya, ini giginya yang merah, dan biru ini adalah rahangnya. Jadi posisinya posisi gigi buaya udah ngebuka. Nah, kita tunggu, kita cari fractalnya yang terjadi di atas itu. Kita cari fractal yang terjadi di atas itu. Ya, itu aturan yang pertama. Lalu ini yang menarik dari teknik ini, teman-teman. Ya, Mbak Pupu bilang ini ada suatu keajaiban yang sering terjadi. Ya, keajaiban. Dan ini benar-benar sering terjadi. Kalau teman-teman perhatikan teknik ini, nantinya teman-teman akan melihat bahwa ini sering terjadi. Nah, biasanya ya, apabila rahangnya sudah ngebuka, ya ini kan buayanya masih tidur, tiba-tiba dia ngebuka, dan terjadi fractal di atasnya, terjadi fractal sell di atasnya. Biasanya candle berikutnya itu akan cenderung sideways, teman-teman. Ya, jadi setelah fractal itu terjadi, biasanya candle setelahnya itu cenderung sideways. Dia tidak turun terlalu tinggi. Atau dia tidak balik, ya. Dia cenderung sideways. Nah, ini keajaiban dari teknik ini, dan ini yang salah satu kesempatan yang bisa kita pakai. Ya, nah seperti pada gambar ini ya. Nah, seperti ini ya. Setelah dia naik ya, rahangnya udah ngebuka, fractalnya muncul. Nah, berikutnya candle-candlenya cenderung sideways. Nah, ini adalah aturan yang kedua. Teman-teman perhatikan. Aturan yang kedua adalah kalau teman-teman menggunakan ini, tunggu sampai minimal 5 candle
itu masih berada di atas gigi buaya. Ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 candle. Nah, minimal 5 candle itu dia beratas di gigi buaya, di atas yang merah. Akan lebih bagus kalau dia berada di atas yang warna hijau. Itu akan lebih cakep lagi, teman-teman. Itu akan lebih cakep lagi. Ya, itu adalah aturan yang kedua untuk penggunaan teknik ini. Ya. Tapi kalau dia langsung break ke bawah, turun lagi, ya kita cancel, jangan masuk. Ya, artinya harga akan berbalik. Ya. Tetapi kalau setelah 5 candle dia harganya masih berada cenderung di atas gigi buaya, dan apalagi kalau dia berada di atas yang warna hijau, di atas bibir, ini kemungkinan teknik ini akan berhasil. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya menggunakan teknik ini kemarin tanggal 10 yang lalu ya. Nah berikutnya adalah cara penggunaannya. Nah, ya teman-teman, itu adalah dua indikator ya Pak, dua aturan yang teman-teman harus pilih. Nah, perhatikan. Setelah melihat aturannya adalah pertama kita tunggu praktar terjadi di atas apa? Di atas rahang buaya, di atas gigi buaya ya. Nah, setelah dia muncul ya, kita tunggu minimal 5 candle itu setway di atas gigi buaya. Ini catatan penting, ini tekanan ya. Atau lebih bagus lagi kalau dia berada di atas warna hijau, itu penting banget. Itu akan cakep banget. Nah, kalau ini udah 5 candle dia masih berada di atas, teman-teman silakan spekulasi buy. Ya, teman-teman silakan cicil. Ya. Kalau dia udah naik nih, udah naik track, muncul fraktal dengan kondisi rahang ngebuka, dan setelah berikutnya terjadi 5 candle itu setway di atas gigi buaya atau di atas lip, di atas bibirnya buaya, teman-teman silahkan spekulasi buy. Silahkan spekulasi buy. Biasanya harga itu akan kenceng. Iya, biasanya kenceng. Nah, perhatikan. Dia naik, cek ya. Berikutnya tutut. Nah, sini sebenarnya kalau terjadi lebih dari 5, ini udah 5 candle ke-6 ini teman-teman udah bisa spekulasi buy ya. Teman-teman udah bisa spekulasi buy. Nah, sebenarnya yang bagus adalah kita buy-nya saat kapan? Saat harga itu naik dan dia ngebreak ya, dan dia ngebreak harga fraktal itu. Disitulah titik buy yang sebenarnya. Disitulah titik buy yang sebenarnya. Pada saat harga naik dan dia ngebreak harga fraktal itu, disitulah titik buy yang sebenarnya ya. Cuman kalau teman-teman mau spekulasi buy setelah tunggu 5 candle itu nggak apa-apa. Spekulasi buy nggak apa-apa ya, spekulasi buy. Nah, itu ya teman-teman cara buy-nya. Lalu stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di area low worst ya, harga terendah dari candle-candle sebelumnya. Jadi candle-candle sebelumnya di mana? Nah, kita pasang stop loss-nya di situ, di harga terendah itu. Ya, atau di area setway ini. Kalau teman-teman yang masuknya di atas ini, kalau teman-teman yang masuknya ngebreak ini ya, teman-teman cari area ini, area setway-nya ini. Itu di sini teman-teman cut loss di situ. Kalau teman-teman yang udah spekulasi buy di bawah ini tadi sebelum dia ngebreak, teman-teman cari candle yang paling terbawahnya di mana. Ya. Masuk di, kita stop loss di candle yang terbawah sebelumnya, itu boleh. Ya, teman-teman. Nah, lalu take profitnya di mana? Take profitnya adalah teman-teman bisa TP pada saat harga itu mulai ngebreak harga di bibir. Jadi harga turun dan dia melewati bibir buaya ini yang warna hijau, itu teman-teman bisa TP di situ. Teman-teman bisa TP di situ. Ya. Atau teman-teman bisa TP juga pada saat bibir buaya sudah bersilangan dengan giginya. Jadi warna hijau ini bersilangan dengan merah. Itu teman-teman bisa TP juga di situ. Nah, hanya saja kelemahannya adalah teman-teman udah rugi banyak ya, harga tinggi dan teman-teman udah rugi banyak. Nah, makanya teknik TP yang berikut ini bisa teman-teman gunakan juga. Ini dari saya pribadi. Jadi teman-teman bisa mengambil TP itu 1,5 kali dari posisi stop loss teman-teman. Ya, jadi contoh ini kita masuk di area sini ya, masuk di area sini.
Lalu stop loss kita di sini. Nah, ini kan ada rank toleransi kerugian kita. Nah, TP kita itu 1,5 kali dari ini, dari rank ini. Nah, itu. Jadi kita bisa ngambil TP di sini. Jadi kalau teman-teman menggunakan teknik ini tercapai loh sebenarnya. Ya, kita ngambilnya ini dan profitnya bisa lebih maksimal. Ya. Nah, cuman kembali lagi bahwa bagaimana take profit itu tidak ada yang baku. Teman-teman bisa rumuskan sendiri, bisa cari teknik sendiri, bisa lakukan sendiri. Yang penting udah profit, bagaimana teman-teman mau ngambil profitnya semaksimal mungkin, teman-teman atur sendiri ya. Itu hanya newbie trader hanya menyampaikan apa yang mungkin teman-teman bisa lakukan ya. Teman-teman bisa menunggu harga itu break di lip juga bisa, tunggu tunggu garis hijaunya berbelit dengan merah juga bisa, atau teman-teman tuh take profit 1,5 kali dari toleransi kerugian juga bisa. Ya, jadi banyak cara teman-teman yang bisa gunakan untuk ngambil itu. Ya. Nah, berikutnya hal yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah ya, untuk teknik trading ini teman-teman tidak boleh, yaitu jangan pernah beli fraktal yang muncul di atas gigi aligator sebelum posisi sebelum sinyal di atas tidak valid. Artinya apa? Sebelum posisi rahangnya ngebuka. Jadi sebelum posisi rahangnya buaya itu ngebuka, jangan pernah ngambil posisi di situ. Ya. Yang kedua adalah teman-teman jangan ngambil posisi yang seperti ini, kebalik kan? Hijaunya di bawah, merahnya di tengah, birunya di atas. Ini kebalik. Ini buaya sedang tidur ini. Ya, sedang tidur, malah sedang malas dia. Jangan pernah buy di posisi-posisi seperti ini. Jadi, yang kita ambil adalah pada saat ngebuka rahangnya, di mana hijaunya di atas, merahnya di tengah, birunya di bawah. Semakin lebar jarak ketiga garis itu, semakin bagus. Ya, semakin lebar jarak ketiga garis itu semakin bagus. Oke ya, teman-teman. Jadi begitu ya cara penggunaan teknik ini. Nah, berikutnya adalah studi kasus. Nah, jadi ini adalah studi kasus yang newbie trader pakai pada waktu tanggal 10 kemarin ya, hari Jumat ya, tanggal 10 kemarin nih. Sorry, Rabu ya, hari Rabu yang kemarin. Ya, jadi newbie trader itu punya grup, teman-teman. Bukan punya newbie trader, tidak. Jadi newbie trader pernah ikut suatu webinar. Jadi grup itu udah lama banget. Jadi teman-teman di situ masih sering berkomunikasi di situ. Nah, ini newbie trader tunjukkan waktu itu newbie trader calling ABA ya. Jadi sebenarnya ABA ini sebelum tanggal 9 itu udah naik tinggi ya. ABA itu udah naik tinggi, itu mulai tanggal 9 itu kalau tidak salah itu udah naik dia. Ya, newbie trader 9 pagi sempat dapat cuan di ABA itu. Nah, ini ya, ini ada. Ini bekas tanggal 9 ya, tanggal 9 jam 7 sebelum pagi-pagi jadi ABA. Nah, ini udah naik, tanggal 9 itu udah naik sebelum tanggal 10. Nah, untuk tanggal 10 newbie trader melihat bahwa ABA ini kemungkinan masih akan naik. Makanya newbie trader pantau terus ini ABA. Nah, pada saat paginya tanggal 10 ya, karena newbie trader scalper kan. Newbie trader ada scalper, jadi newbie trader selalu menggunakan teknik time frame 15 menitan. Perhatikan ini. Pada saat pembukaan ya. Pada saat pembukaan ya, harganya langsung ngacir ini. Ini tanggal 10 ya, jam 9. Jam 9 ini harganya langsung ngacir. Langsung ngacir tinggi. Ya. Newbie trader sempat masuk di sini di area 134 apa 135 ya. Newbie trader sempat beli di sini, tapi tidak banyak waktu itu, hanya beli sedikit. Ya, jadi karena dia pagi-pagi buka langsung ngacir, ya, newbie trader masih belum berani beli banyak karena belum terlalu terkonfirmasi. Dia naik, dan dia naik berikutnya dia membentuk fractal sell. Nah, waktu pada saat dia sedang bermain di area sinilah newbie trader berani ngasih informasi ke teman-teman di grup itu. Ini jam 9 ya, jam setengah 10 newbie trader bilang, ABA silahkan beli di 144, 133, cut lossnya 140.
Ya, cuman ini karena terlalu dekat, waktu itu newbie trader juga bilang kalau yang masih berani bisa hold sementara. Atau 142 juga bisa isi karena newbie trader waktu itu maksudnya kombinasi dengan tape trading ya. Saya ngelihat peluang ada di 142. Nah, banyak teman-teman yang ikutan, ada beberapa yang nggak ikutan. Nah, jadi ini dasarnya kenapa newbie trader berani memberi informasi ini ke teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang di grup ini pada nonton video ini, karena kemarin ada berapa apa sih buat kenapa beli karena newbie trader pada saat itu tidak ngasih tahu. Nah, inilah alasannya. Pada saat dia ngebreak, harga itu cenderung sideways, teman-teman. Perhatikan, dia main di area 142, 143, 145, 142, main di situ. Ya, dia belum ngebreak itu. Waktu itu belum ngebreak di 149 ya. 150, 149 dia belum ngebreak. Nah, baru terjadi ngebreaknya pada saat siang. Ya, pada saat siang di atas jam 10. Nah, itu udah ngebreak, makanya coba bilang, oke, Abah down ya, happy cuan teman-teman. TP masing-masing. Jadi ada beberapa teman yang mereka cuan juga di sana. Ya, jadi ini apa yang newbie trader pakai ya, ini teman-teman, teknik Arjuna memanah buaya ini. Hanya perhatikan ya. Pagi-pagi buka, cek dia udah ngebreak fraktal yang hari sebelumnya. Dia langsung ngebreak track kuat dengan volume yang kuat. Nah, berikutnya dia sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teman-teman perhatikan rule kita. Minimal 5 kita bisa beli. Nah, makanya newbie trader juga sempat nambah di sini. Di area 14 berapa ya? 143 kalau nggak salah. Newbie trader sempat tambah muatan di sini, daerah sini. Area 144 di sini masih pagi sih. Ya. Newbie trader sempat pakai masih sempat nambah muatan, dan benar ternyata siangnya dia close di arah ya. Dia close di arah. Nah, makanya teman-teman yang mau mempelajari teknik ini salah satu teknik yang powerful banget, keren banget kalau menurut saya ya. Kalau buat scalper mantap, kalau buat swing apalagi bisa santai. Teman-teman bisa memperhatikan. Yang penting teman-teman perhatikan rule-rule yang tadi, yang saya newbie trader sudah jelaskan di depan. Ada 2 rule yang teman-teman harus ikuti. Pastikan itu diikuti. Ya, Mbak Pupu juga bilang di resume chat itu, kalau teman-teman mengerti dan mempraktikkan ini dengan benar, teman-teman pasti cuan dengan teknik ini. Ya, dan newbie trader sudah buktikan. Oke ya, teman-teman. Ya, jadi itu sharing newbie trader tentang teknik Arjuna memanah buaya. Semoga teknik ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya ya. Jangan lupa terus belajar ya. Nanti teman-teman yang masih belum paham, nanti silahkan ketik di komen, kita saling berdiskusi di sana. Semoga newbie trader bisa memberikan informasi yang komplit buat teman-teman menjadi trader yang bagus. Oke ya teman-teman, yang berikutnya adalah teman-teman yang belum menjadi donatur bot Haki Saham IDX, segera bergabung dengan kita pelajari bersama, kita obrak-abrik bersama bot ini, kita cari bersama-sama sehingga kita bisa cuan bareng-bareng di bot Haki Saham IDX. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum mensubscribe channel, silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman yang lain, newbie-newbie yang lain, sehingga kita bisa menjadi para newbie yang tradingnya tidak terpaku dengan stock pick orang lain ya. Jadi kita bisa menjadi trader yang mandiri secepatnya. Oke teman-teman, itu aja sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.